السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم لقاء الله الديان. أما بعد. Saudara-saudara sekalian, sahabat Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan mengkaji satu kaidah, di mana kaidah ini di dalam kitab qawaid tafsir adalah bab ketiga. Kaidah yang ketiga adalah dalalatul Qur'ani imma muhkamatun wa imma mutasyabihatun. Dalalah Al-Quran ada yang muhkamat dan ada yang mutasyabihat. Dari mana kaidah ini sumbernya? Kaidah ini bersumber dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam surah Ali Imran ayat 7 ini bahwa ayat-ayat Al-Quran itu terbagi dua. Ada yang muhkamat dan ada yang mutasyabihat. Yang dimaksud muhkamat dan mutasyabihat di dalam surah Ali Imran ini adalah dalalahnya. Apa itu muhkamat dan apa itu mutasyabihat? Sebelum menjelaskan muhkamat dan apa itu mutasyabihat, maka kita ketahui terlebih dahulu apa sesungguhnya dalalah. Dalalah itu menurut Al-Jurjani adalah kaunus syai'i bihalatin yalzamu minal ilmi bihi al-ilmu bisyai'in akhar. Wasyai'ul awwal waddal wathani huwal madlul. Jadi yang disebut dengan dalalah adalah adanya mengetahui sesuatu dalam keadaan tertentu melahirkan pengetahuan makna tertentu. Jadi ketika kita mengetahui sesuatu memiliki suatu keadaan, maka keadaan sesuatu itu memberikan konsekuensi atas adanya ilmu pengetahuan. Itulah yang disebut dengan dalalah. Yalzamu minal ilmi bihi al-ilmu bisyai'. Maka sesuatu yang pertama disebut dengan ad-dal, dan sesuatu yang kedua disebut madlul. Jadi kalau kita lihat sesuatu, umpamanya kita lihat ada telunjuk di situ, kemudian telunjuk seseorang yang kemudian bergerak-gerak,
maka keadaan telunjuk yang bergerak-gerak itu akan menimbulkan suatu makna. Maka itulah disebut dalalah. Makna dari telunjuk yang bergerak-gerak itulah yang memberikan makna, itu disebut dalalah. Sedangkan telunjuknya itu disebut ad-dal, ya, wasani wal madlul. Jadi yang menunjukkan. Madlul ini disebut juga dalalah. Al-ilmu bisyai'in. Jadi dalalah adalah adanya mengetahui sesuatu dalam keadaan tertentu melahirkan pengetahuan makna tertentu. Itulah disebut dengan dalalah. Dalalatus syai' bi syai'in akhar. Maka yang disebut dalalah ini di dalam Al-Qur'an adalah sebetulnya makna yang dimaksud. Sedangkan Al-Munawi mendefinisikan ad-dalalatul lafziyatul wad'iyyah qaulul lafzi mata utliqa aw tukhayyaru fuhima minhu ma'nahu lil ilmi bi wad'ih. Jadi dalalah secara singkat bisa dimaknai, dipahami bahwa yang dimaksud dalalah adalah makna yang dimaksud. Nah, bila kita memahami makna-makna Al-Quran, maka ada makna asli, ada makna yang dimaksud. Untuk memahami makna asli tidak sulit, tetapi untuk memahami makna yang dimaksud itulah yang sulit. Dan tentu yang kita kehendaki, yang dimaksudkan dari makna-makna Al-Quran adalah makna yang dimaksud. Itulah disebut dengan dalalah. Suatu contoh, umpamanya kita bicara mengenai salatata quru, 3 sucian atau 3 haid. Al-Quran menggunakan kata quru, di mana kata quru atau al-quru ini adalah kata yang mustarak. Maka makna al-quru itu sebetulnya jelas. Jelasnya bagaimana? Makna aslinya jelas bahwa dia memiliki makna at-tuhru dan makna al-haidu. Jelas, tetapi ketika dirangkaikan dalam sebuah kalimat, maka bisa saja menjadi tidak jelas. Sesungguhnya yang dimaksud itu suci atau haid. Sama juga aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa. Maka bisa berarti massa, bisa berarti jama'. Tapi ketika ditaruh di dalam suatu ayat, sesungguhnya yang dimaksud itu massa, menyentuh ataukah menggauli istri. Jadi tentu yang kita inginkan adalah bagaimana kita mengambil makna yang dimaksud, makna yang dituju oleh ayat itu. Itulah yang disebut dengan dalalah. Nah, Al-Quran bicara mengenai muhkamah dan mutasyabihat. Ada 3 ayat yang disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 7 dan juga di dalam surah Hud ayat 1 dan juga disebutkan di dalam surah Az-Zumar ayat 23. Kalau di dalam surah Hud ayat 1 bicara mengenai muhkamat, bahwa seluruh Al-Quran itu adalah muhkamat. Sedangkan di dalam surah Az-Zumar ayat 23 menyebutkan bahwa seluruh Al-Quran itu adalah mutasyabihat. Maka seolah-olah 3 ayat ini bertentangan. Sebetulnya tidak. Karena yang dimaksud pada surah Az-Zumar ayat 23, seluruh Al-Quran itu mutasyabihat, artinya adalah
bahwa secara lafzi, secara zahiriyah, ayat-ayat Al-Quran itu menyerupai satu dengan yang lain. Sedangkan pada surat Hud ayat 1 disebutkan seluruh Al-Quran adalah muhkamat. Kitabun uhkimat ayatuhu. Di situ disebutkan kitab yang muhkam. Apa yang dimaksud dengan muhkam di situ? Yang dimaksud muhkam adalah eksistensinya, bahwa seluruh ayat-ayat Al-Quran dari mulai kalimatnya, hurufnya tidak diragukan keberadaannya, tidak diragukan eksistensinya, tidak diragukan wurudnya, satu huruf pun. Itu yang disebut dengan muhkam. Nah, sedangkan pada surat Ali Imran ayat 7 ini adalah ayat menjelaskan tentang dalalah, tentang makna Al-Quran, makna ayat-ayat Al-Quran, bahwa makna ayat-ayat Al-Quran dalalahnya itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Makna yang dimaksud dari ayat-ayat Al-Quran ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Apa yang disebut dengan muhkamat? Yang disebut muhkamat, ulama telah mendefinisikan dengan berbagai macam definisi. Di antaranya As-Suyuti menyebutkan bahwa al-muhkam yaitu ayat yang diketahui maksudnya dengan langsung atau dengan takwil. Sedangkan al-mutasyabih atau mutasyabihat adalah ayat yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui maksudnya. Seperti ayat yang menjelaskan tentang terjadinya kiamat, keluarnya Dajjal, dan huruf-huruf hijaiyah yang menjadi fawatihus suwar. Tetapi yang lain menjelaskan bahwa al-muhkam adalah ayat yang jelas maknanya, sedangkan al-mutasyabih adalah sebaliknya, yaitu ayat yang tidak jelas maknanya. Jadi ada yang memaknai mutasyabih atau mutasyabihat itu skupnya kecil, yaitu pada ayat-ayat yang memang tidak diketahui maknanya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu fawatihus suwar, dan tentang ayat-ayat tentang kiamat dan ayat-ayat yang bicara tentang ghaib. Tetapi ada juga yang menjelaskan bahwa mutasyabih ini skupnya lebih luas, yaitu ayat-ayat yang tidak jelas maknanya. Sedangkan muhkamat adalah ayat yang tidak mengandung kemungkinan makna yang lain kecuali hanya satu itu. Artinya ayat yang memiliki makna yang sudah pasti, itulah muhkamat. Nah, dengan demikian jelas bahwa dari definisi itu secara umum bisa kita simpulkan bahwa ayat-ayat Al-Quran ada yang jelas dalalahnya, ada yang tidak jelas dalalahnya. Bisa juga disebut bahwa dalalatul Quran imma wadihah wa imma mubhamah. Dalalatul Quran imma wadihah wa imma mubhamah. Dalalah Al-Quran itu ada kalanya wadihah, jelas, tetapi ada juga yang mubhamah, yang tidak jelas. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan seluruh ayat-ayat Al-Quran itu dalalahnya wadihah semua atau muhkamat semua? Pasti di balik ini ada hikmahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayat-ayat Al-Quran ini sebagiannya adalah mutasyabihat, sebagiannya adalah mubhamah. Di antara yang diungkap para ulama adalah bahwa dengan ayat-ayat mutasyabihat
yang memiliki makna yang lebih umum, yaitu ayat-ayat yang tidak jelas maknanya tadi, maka ulama kemudian menggali maknanya sehingga muncullah perbedaan pendapat. Dan perbedaan pendapat ini adalah suatu keniscayaan, suatu hal yang diberikan peluang oleh Al-Quranul Karim, karena Al-Quran sendiri ayat-ayatnya dan lafaz-lafaznya mengandung makna yang ganda, sehingga dengan demikian maka perbedaan pendapat di antara ulama di dalam menafsirkan Al-Quran adalah suatu keniscayaan. Nah, sebagaimana kita ketahui, perbedaan pendapat adalah suatu rahmat, di mana untuk bisa memberikan keringanan, kemudahan kepada umat Islam di dalam mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menjadikan Al-Qur'an ini sebagian ayat-ayatnya adalah mutasyabihat. Saudara-saudara, di dalam surat Ali Imran ayat 7 ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa adanya ayat mutasyabihat ini juga mendorong sebagian orang untuk menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kemauannya, sesuai dengan hawa nafsunya, untuk diselewengkan. Nah, sebenarnya tidak hanya pada ayat-ayat mutasyabihat, tetapi peluang ayat-ayat mutasyabihat untuk disimpangkan itu lebih besar. Sesungguhnya ayat-ayat muhkamat pun ketika orang menafsirkan Al-Quran dan tidak memiliki kemampuan, disertai dengan ia memiliki kecenderungan untuk mengikuti hawa nafsunya, maka inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wil. Sedangkan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, di sini ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang wawunya warasikhun. Wawu warasikhun ini ada yang mengatakan wawu ataf, ada yang mengatakan wawu istinaf. Dan ini menjadi satu pembahasan tafsir yang sangat mendasar. Kenapa sangat mendasar? Karena ini menyangkut masalah polisi kewenangan ulama di dalam menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat. Ketika dimaknai bahwa wawu warasikhun ini wawu ataf, maka memiliki konsekuensi makna bahwa yang mengetahui dan yang bisa menakwilkan mutasyabihat, yang bisa menafsirkan mutasyabihat, yang mengetahui makna mutasyabihat, tidak hanya Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kewenangan kepada para ulama yang rasikh, ulama yang betul-betul mutafaqih fid din, yang memiliki ilmu yang mendalam. Mereka mampu untuk mentakwilkan dan memahami ayat-ayat mutasyabihat. Tetapi ketika wawu warasikhun ini wawu istinaf, maka memberikan konsekuensi makna bahwa yang mengetahui mutasyabihat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua ini lebih cenderung bahwa mutasyabihat itu dimaknai makna atau dimaksudkan ayat-ayat yang terbatas seperti fawatihus suwar dan kiamat serta hal-hal yang gaib yang lain. Sahabat Al-Quran yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kaidah yang pertama, yaitu dalalatul Quran imma muhkamat wa imma mutasyabihat, yang sebetulnya kaidah ini bisa juga
menurunkan satu cabang kaidah, yaitu bahwa dalalatul Quran imma wadihah wa imma mubahamah. Ya, yang kemudian istilahnya ada disebutkan di sana, disebut bahwa dalalah Al-Quran itu ada yang dhanni, ada yang qat'i. Ada yang qat'iyyud dalalah. Qat'iyyud dalalah ini disebut muhkamat atau muhkam. Sedangkan yang dhanniyud dalalah itu yang sifatnya masih memiliki kemungkinan makna yang lebih dari satu. Itu dhanniyud dalalah, itu yang disebut dengan mutasyabihat. Demikian penjelasan kaidah yang ketiga pada bab yang ketiga, yaitu kaidah dalalatul Quran imma muhkamat wa imma mutasyabihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.